channel saya Purbo Kasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah bentuk penyuh bahagia. Kali ini kembali kita jalan-jalan. Kita berkunjung ke sebuah areal pemakaman yang ada di tengah hutan kayu putih ya. Ini di sekitar kita semuanya hutan kayu putih, hutan produksi ya. Ini berada di Dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Ada sebuah saya bilang punden demikian yang berada di areal pemakaman di tengah hutan kayu putih ini. Tentu saja ini menarik untuk kita telusuri bersama, menarik untuk kita ketahui, dan oleh karenanya saya mengajak sedulur semuanya untuk tetap mengikuti perjalanan kita, dan tentu saja tetap dukung channel ini dengan menonton video ini sampai habis agar mengetahui sebenarnya apa punden yang ada di tempat ini. Salam. Punden Mbah Sukoh. Sebagian masyarakat juga menyebutnya sebagai makam Mbah Sukoh. Tempat ini berada di tengah areal hutan kayu putih di Dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Punden Mbah Sukoh atau makam Mbah Sukoh sangat terkenal. Tak hanya orang sekitar Pulung atau Ponorogo yang berziarah kemari, akan tetapi banyak sekali orang-orang yang datang dari luar kota dengan berbagai tujuan datang ke tempat ini. Ada yang mencari pesugihan maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Konon, Punden Mbah Sukoh dahulu adalah tempat bermeditasi para warok, atau orang sekarang menyebutnya sebagai tempat nyadran para warok. Dari tempat ini, para warok menyerap energi kejadukan, kekebalan, kesaktian, dan lain sebagainya. Termasuk juga ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa Punden Mbah Sukoh adalah petilasan dari keturunan Patih Selo Aji. Ini juga masuk akal karena memang para keturunan Patih Selo Aji, Patih pertama Kadipaten Ponorogo, rata-rata tinggal dan berdiam di wilayah timur Kabupaten Ponorogo seperti Podak, Soko, Pulung, dan lain sebagainya. Ketika kami datang ke tempat ini, yakni ke Punden Mbah Sukoh, banyak sekali bekas-bekas tempat orang membakar dupa, rambut, kemudian bunga-bunga yang sudah kering, ada botol minyak panbo yang sudah kosong, maupun stik-stik dupa yang masih tersisa dan tertinggal di tempat ini. Sampai dengan saat ini, saya belum mengetahui apakah mereka yang datang mencari pesugihan ke tempat ini dikabulkan, terkabul, dan menjadi kaya raya. Sama sekali saya belum pernah mendengarnya. Akan tetapi, bahwa pusaran energi di situs Punden makam Mbah Sukoh sangat besar dan sangat jernih, itu tak terbantahkan lagi. Bermeditasi, bersamadhi, ataupun mengumpulkan energi alam dan getaran-getaran semesta di tempat ini sangatlah mudah tercapai. Dalam arti, dukungan dari energi asli yang berada di tempat ini sangat luar biasa, sehingga kita dengan mudah ngenul, demikian bahasa saya, ataupun bisa mencapai titik nol untuk lebih memusatkan doa kita kepada Sang Pencipta. Merujuk pada tatanan batu disusun melingkar yang ada di tempat ini, nyata sudah bahwa memang tempat ini dahulunya adalah tempat pemujaan, tempat bersamadhi maupun tempat bermeditasi. Lingkaran erat kaitannya dengan tradisi bangsa-bangsa barat ketika sedang bermeditasi. Lingkaran adalah lambang huruf Q. Q adalah pertanda kontak dengan Sang Pencipta. Demikian pula keberadaannya di tempat ini. Segaris dan ada benang merah dengan mitos bahwa di tempat ini dahulunya adalah tempat nyadran para warok untuk mencapai energi kejadukan, memperoleh kesaktian, kekebalan, dan lain sebagainya.
Keberadaan Punden Mbah Sukoh yang di tengah pemakaman, jauh dari pemukiman, dan menjorok di pinggir hutan semakin menambah angker dari keberadaan punden ini. Mbah Sukoh dengan Candi Sukoh, adakah hubungannya? Assalamualaikum Mas Jinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita datang ke Dusun Sukun, Desa Sidoarjo ya, Kecamatan Pulung. Ya. Ini kita berkunjung ke makam yang ada pemakaman, komplek pemakamannya ada di tengah hutan kayu putih ya. Iya. Ada, tadi kita sudah lihat bersama, bukan makam ya, kayak punden atau petilasan atau apa yang batunya ditata melingkar. Itu namanya punden apa Kang Jinggo? Orang bilang di sini namanya adalah Punden Mbah Sukoh. Oh, Punden Mbah Sukoh. Iya. Ini bisa dibilang dikeramatkan oleh warga sini ya? Ya, dikeramatkan oleh warga sini. Dan punden ini juga terkenal untuk Ponorogo ya. Oh, wilayah Ponorogo. Wilayah Ponorogo terkenal ya? Ya, terkenal sekali untuk punden Mbah Sukoh ini. Itu bisa diceritakan Kang Jinggo? Kalau saya lihat dari yang nampak saja gitu ya. Jadi kalau punden biasanya ada lingkaran, terus ada jalan yang lurus, itu adalah seperti spiritual Eropa gitu loh. Saya lihat konsepnya. Konsepnya adalah tanda ki atau tanda kontak atau tanda kontak gitu loh. Kontak atau tanda berhubungan. Berhubungan kontak kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah lokasi untuk kita selalu berhubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin ini adalah satu tempat yang memang dianggap suci atau dikeramatkan oleh masyarakat, terutama yang kita sebut dari masyarakat Kapitayan. Kalau itu Kapitayan, kalau di Jawa kalau secara umum ada menyebutnya ini animisme atau bagaimana. Itu karena di sini kita lihat ada satu pohon yang dikeramatkan juga, pohon besar yang saat ini masih dikeramatkan dan masih lestari. Pohon jatinya ini masih umur ratusan tahun. Terus juga ada tanda lingkaran. Atau ini mungkin tempat peribadatan pada masa itu dulu. Kalau ini kan tadi kan kita pas ngelihat di lokasi kan banyak merang lembut, terus minyak panbu, terus bekas-bekas pedupaan, itu banyak yang ziarah ya Jinggo? Insya Allah masih banyak sampai saat ini. Kalau saya masih muda dulu kan, teman-teman sering kesini itu kadang-kadang dari Kamis apa itu ya, lupa saya, pokoknya malam Jumat pas itu, atau malam Jumat Legi kalau nggak salah. Gitu. Dan memang dulu pada waktu saya masih kecil terkenal untuk punden Mbah Sukoh itu adalah warok gitu loh. Pudennya orang-orang yang pengen punya kesaktian pangrosan itu kan, sering mengadakan spiritual di sini. Jaduk, iya itu. Gitu. Selama ini kalau yang Kang Jinggo ketahui yang datang berziarah ke tempat ini ya orang lokal Ponorogo atau? Kalau dulu saya kan dari Soko, jadi saya kan Soko, jadi orang-orang Soko, orang Pulung mungkin sering kesini dulu pada waktu dahulu ya. Itu Pak, saya masih muda sekali itu. Saya masih muda, jadi saya masih ya katakanlah baru lulus SMA lah gitu. Itu masih banyak haus informasi, penasaran dengan hal-hal yang sifatnya gitu. Matur nuwun Kang Jinggo, yang pasti ini ada jejak sejarah yang luar biasa ya di tempat ini. Yang mana ada sebuah hubungan linear antara peradaban yang sekarang dan peradaban mbah-mbah kita yang dulu, bahwa Ponorogo ini memang masih menyimpan banyak misteri tentang sejarahnya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun sekali Kang Jinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunjungan kita ke Punden Mbah Sukoh yang ada di sebelah sana itu persawahan, sebelah sana itu hutan kayu putih, berada di Dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Banyak sekali jejak-jejak sejarah yang belum terbaca secara terperinci, sehingga menimbulkan barangkali banyak pertanyaan di hati kita, di hati sedulur-sedulur semuanya. Semoga ke depan ada pembacaan yang lebih terperinci lagi, ada penelitian lebih lanjut tentang situs-situs yang ada di kawasan Ponorogo. Matur nuwun sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.